Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy A80. Kasusnya lupa akun Google-nya atau masih terkunci FRP-nya. Kemudian handphone ini ketika kita setup di sini akan memaksa kita terkoneksi ke jaringan WiFi. Kita setup dulu di sini. Dan kemudian ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik, sambungkan ke WiFi atau jaringan data seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Jadi di sini kita harus terkoneksi ke jaringan internet, kita bisa koneksikan via WiFi ataupun data seluler. Kita koneksikan dulu. Di sini saya menggunakan jaringan WiFi, kemudian kita next lagi. Di sini kita tinggal menunggu, kemudian di sini meminta memasukkan PIN ya. Tentu saja PIN-nya ini lupa, kemudian kita bisa klik gunakan akun Google saya. Kemudian kita masuk di halaman setup akhir verifikasi akun Anda seperti ini. Di sini tentu saja akun Google-nya ini lupa, jadi kita tidak bisa meloginkan akun Google-nya. Kita bisa kembali saja pada tampilan awal seperti ini, dan di sini kita akan menggunakan tool bypass FRP 2020. Kita bisa letakkan handphonenya, siapkan kabel data, dan sebentar lagi kita akan segera bergabung dengan tampilan komputer. Ya, oke. Dan di PC di sini bahannya sudah saya siapkan. Di sini kita ada 3 bahan ya, walaupun sebenarnya yang saya gunakan ini hanya 2 saja, Samsung FRP 2020 dan Exop Tool ya. Jadi kita gunakan 2 saja. Kemudian untuk Exop Tool-nya di sini sebelumnya sudah saya install ya. Ini Exop Tool-nya sudah saya install, dan kemudian yang kedua kita ekstrak dulu Samsung FRP 2020-nya, kita bisa ekstrak dulu, kemudian menjadi satu folder seperti ini. Kita bisa letakkan dulu di sini. Ini kita close saja foldernya. Kemudian folder ini bisa kita buka, di dalamnya ada Samsung USB driver, dan buat teman-teman yang belum menginstal Samsung drivernya silahkan install saja. Kemudian kita akan langsung buka saja untuk Samsung FRP 2020 XC-nya. Kita buka dan kemudian kita tinggal menunggu saja sampai terbuka seperti ini, dan ini masih loading. Biasanya di sini akan otomatis masuk di Google ya. Masuk di Google. Sebentar, ini agak sedikit nge-lag ya. Kemudian ini bisa kita close saja untuk halaman Google-nya. Sebentar, masih nge-lag. Kemudian kita bisa close halaman Google-nya. Ini juga kita close dan kita fokus di Samsung FRP 2020-nya. Kita posisikan di sini. Kemudian kita ke handphonenya. Dalam posisi handphone menyala seperti ini, kita bisa langsung koneksikan ke PC menggunakan kabel data. Kita colok kabel datanya, kemudian pastikan handphone sudah terbaca dengan PC. Kita tunggu sebentar ya, ini sudah terbaca A80. Kemudian di sini bisa kita klik bypass FRP, klik saja. Lalu ada notifikasi, pastikan handphone masih terhubung ke jaringan WiFi, masih terhubung, kita klik OK. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai, dan kalau selesai nanti di handphonenya ada masuk di halaman IC firmware ya, seperti itu ya. Ini seperti ini. Sebentar, loh kok hilang ya, ada lagi. Lepaskan kabel datanya, masuk di IC firmware seperti ini. Kemudian kita pilih yang sebelah kanan yang lihat, ini bisa kita ketuk, kemudian kita masuk di selamat datang di Chrome. Kita pilih setuju dan lanjutkan, kemudian lain kali. Kemudian pada halaman ini ya, di Google Login ini kita fokus pada bar address yang ada di atas ini, kita klik saja. Kemudian kita ketikkan kata kunci add-room/bypass ya, atau kita bisa pilih di saran pencarian add-room_bypass. Kita klik saja.
Kemudian pilih yang paling atas bypass Google Icon 2020 addiderum.com. Ini kita klik saja, lalu kita masuk di Addiderum seperti ini. Kemudian untuk langkah pertama kita bisa pilih di setting app. Ya, kita bisa open atau buka setting app-nya dan kemudian masuk di menu pengaturan seperti ini. Di sini kita akan coba lihat untuk versi perangkat lunaknya ya, masuk di tentang ponsel. Ini Galaxy A80, kemudian informasi perangkat lunak. Kita lihat tingkat pat keamanan Androidnya 1 September 2021 ya. Untuk Androidnya belum kita lihat tadi, ini Android 11 ya. Oke, kemudian kita bisa kembali ke menu pengaturan lagi. Di sini kita akan masuk di Samsung account, kemudian kita bisa loginkan Samsung akun kita. Jadi kita harus siapkan satu handphone lagi yang sudah ada Samsung akunnya atau akun Samsungnya. Di sini kita menggunakan handphone saya pribadi, kemudian Samsung akun yang ada di handphone saya ini saya akan loginkan di handphone yang akan kita kerjakan, yang akan kita bypass FRP-nya. Kemudian kita loginkan saja akun Samsung kita. Jadi buat teman-teman harus siapkan akun Samsung ya, dan nanti juga ini ada akun Alliance Cell ya, Alliance Cell. Jadi ada 2 akun yang harus kita siapkan. Oke, kita itu yang Alliance Cell nanti saja kita masukkan passwordnya, kemudian kita loginkan, kita tunggu. Oke, kemudian ini bisa kita centang, saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas, kita centang lalu setuju. Kemudian ingin cara yang lebih cepat apa ini, kita batalkan saja. Lalu biasanya di sini meminta verifikasi 2 langkah ya. Kemudian kalau ada permintaan verifikasi 2 langkah, teman-teman bisa masukkan saja kode verifikasinya. Biasanya nongol di handphone Samsung kita ya, yang punya akun Samsung itu. Dan ini sudah selesai. Lalu di sini kita bisa lihat akun Samsung kita sudah berhasil kita loginkan di handphone Samsung yang akan kita bypass FRP-nya. Oke, sebentar ini kita tutup dulu. Kemudian kita fokus lagi ke Galaxy A80-nya. Kita bisa kembali saja sampai di halaman Addiderum. Kemudian kita akan masuk di Galaxy Store. Ya, ini bisa kita open saja. Kemudian kita akan mengupdate Galaxy Store-nya. Ya, kita bisa update dulu Galaxy Store-nya. Kemudian di sini masih mengunduh Galaxy temanya. Selesai mengunduh dan langsung menginstal. Selesai menginstal Galaxy tema, langsung mengunduh Galaxy Store. Kita tunggu saja sampai proses pengunduhan dari Galaxy Store-nya ini selesai. Dan kemudian nanti dilanjut dengan menginstal ya. Kita tunggu saja. Dan ini videonya tidak saya percepat ya, karena saya lihat tadi proses pengunduhannya lumayan kenceng. Kita tunggu saja. Oke, sudah menginstal. Dan kemudian kembali lagi pada halaman Addiderum. Kita buka sekali lagi Galaxy Store-nya. Ya, kita klik open. Dan di sini kita sudah berada di Galaxy Store yang sudah terbaru atau yang sudah terupdate. Kemudian di pojok kanan atas ada logo pencarian, bisa kita klik. Lalu di sini kita akan mendownload tema S9 Launcher ya. Kita ketikkan saja S9 Launcher. Ya. Ini kita bisa pilih di saran pencarian S9 Launcher tema. Kemudian ini bisa kita klik tanda panah ke bawah untuk mendownload. Kemudian izinkan dan unduh, kita klik saja.
Oke, sudah mengunduh Galaxy S9 launcher temanya. Ada iklan seperti ini, kita pilih no thank dan kemudian selesai menginstal, kita klik tanda panah ke kanan ini, kemudian klik lanjutkan. Oke, enter, oke lagi, dan kita sudah berhasil di tema S8 launcher atau launcher S8 ya. Kemudian di sini kita masuk di menu pengaturan dan kita lihat sekali lagi akun Samsung kita sudah siap dan masih tetap aman terlogin di handphone Samsung A83. Kita ke handphone Samsung kita ya. Jadi sebelumnya ini tambahan informasi saja buat teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita harus punya akun Allianz Cell ya. Kita download aplikasi Allianz Cell dan kemudian kita bikin akun Allianz Cell di handphone lain yang akun Samsungnya akan kita sinkronkan ke handphone yang kita kerjakan. Jadi memang untuk sekarang ini bypass FRP pada Samsung Android 11 partnya yang terbaru itu agak lumayan susah ya. Nah, ini kita lanjut, kita masuk di pengaturan di handphone Samsung lain kita ya. Lalu klik akun dan pencadangan, kemudian kita masuk di data cadangan ya, masuk di data cadangan. Kemudian ini kok seperti ini tampilannya, sepertinya salah tadi ya. Coba kita klik ini aplikasi, tidak bisa, diam saja. Ini ya, tidak mau, diam saja sebentar. Apa ini kita aktifkan? Tidak ngaruh rasanya. Tadi kita salah, jadi masuk di data cadangan itu pada Samsung Drive. Seharusnya kita masuk di data cadangan Samsung Cloud ya. Kita klik lagi, ulang lagi akun dan pencadangan, kita klik, kemudian kita data cadangan yang di Samsung Cloud ya, yang di bagian atas. Oke, dan kita masuk di sini. Kemudian ini kita akan pilih satu saja yang aplikasi ini tidak ada pengaturan yang untuk uncheck ya, untuk menghapus semua centang ya, tidak bisa. Kita bisa matikan satu persatu saja. Kita matikan satu persatu seperti ini, kemudian sisakan satu saja di aplikasi ya. Ini aplikasi, kemudian kita klik buat cadangan sekarang. Lalu di sini kita tunggu ya untuk pencadangannya. Kalau sudah selesai 100%, kita bisa klik selesai. Ya, sudah selesai, kita klik selesai. Dan kemudian di sini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kita bisa sebentar. Ya. Saya kira untuk pencadangan data di sini sudah selesai. Kita bisa letakkan handphonenya dan kita fokus di handphone yang kita kerjakan di Samsung A80-nya. Kemudian di sini kita bisa masuk di akun dan pencadangan, kita klik saja. Kemudian kita bisa klik pulihkan data seperti ini. Kemudian di sini minta diperbarui, kita klik perbarui saja. Lalu di sini kita bisa tunggu sejenak ya, kurang lebih 10-an detik seperti itu sampai proses pembaharuannya, pembaruan Samsung Cloud-nya selesai. Oke, kita akan coba klik lagi pulihkan data. Kemudian di sini memperbarui aplikasi. Ya, tadi sempat ada tulisan seperti itu. Kemudian kita tunggu lagi sejenak ya, sampai proses memperbarui aplikasinya selesai. Oke, kita masih menunggu. Lalu kita coba klik lagi pulihkan data. Belum ya, belum ada respon. Kita tunggu sebentar lagi. Jadi di sini kita harus mengulang-ulang ya. Kita tunggu sebentar lagi dan nanti kita bisa klik lagi pulihkan data. Oke, dan di sini sudah terbaca ya, Samsung Galaxy A51 punya saya sudah masuk di Samsung Galaxy A80 ya. Jadi saya menggunakan Samsung Galaxy A51
pencadangan datanya sudah masuk di sini. Kemudian ini kita bisa klik saja ya. Klik saja seperti ini. Kemudian di sini bisa kita uncek semuanya. Kemudian pilih satu saja aplikasi. Ini kita pilih, lalu tanda panah ini bisa kita klik. Kemudian di halaman aplikasi ini bisa kita uncek seperti tadi. Kita uncek semua, lalu kita pilih satu aplikasi, Allianz Cell X ini ya. Kita pilih satu aplikasi saja. Kemudian kita bisa klik selesai ya, ini klik selesai. Lalu kita bisa pulihkan, kita bisa klik pulihkan, kemudian install. Oke, kita tunggu proses penginstalan dari aplikasi Allianz Cell X ya. Seperti itu ya kali bacanya. Kita tunggu sampai selesai, dan kemudian kalau sudah selesai nanti bisa klik selesai. Oke, dan sambil menunggu selesai sebentar, ini untuk Samsung Galaxy A51 saya buka dulu. Ini nanti untuk sedikit untuk tambahan penjelasan saja. Oke, di sini sudah selesai. Kita bisa klik selesai. Kemudian di sini ada notifikasi apa nih? Kosongkan ruang di Samsung Cloud. Kita klik nanti saja ya. Klik nanti saja. Sampai di sini kita bisa kembali saja sampai menu. Oh ya, ini sebentar, ini kita harus standby kan ya. Kembali sampai ke menu S9 Launcher. Oke. Dan untuk aplikasi Allianz Cell X-nya sudah terinstall, siap kita pakai ya. Jadi sama dengan yang di handphone saya yang di A51 ini, sudah berhasil tadi proses pencadangan data tadi ya, sama Allianz Cell X. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bisa buka untuk Allianz Cell-nya. Kita klik seperti ini, kemudian kita bisa next. Ya, next lagi, kemudian next. Lalu di sini kita akan loginkan akun Allianz Cell-nya, atau kita cukup kasih username ya, kasih username saja. Jadi yang kita masukkan di sini bukan email, tapi username-nya beserta passwordnya. Dan ini sebelumnya kita harus bikin dulu ya akun Allianz Cell-nya. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita bisa login atau sign in ya. Lalu di sini di page name-nya kita bebas kasih nama apa saja. Saya kasih nama Daud Cell saja. Kemudian next lagi, lalu di page admin kita aktifkan ya. Kita klik aktif ini. Ya, aktif. Kemudian next, aktifkan Knox, kita klik ya, dan seperti ini. Lalu di sini kita bisa, saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas, kita centang lalu klik setuju. Dan kemudian di sini masih muter-muter sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Atau kita tidak usah menunggu ya, kita bisa juga tidak usah menunggu sampai muter-muternya ini berhenti. Kalau kelamaan kita bisa langsung next saja. Kita klik next saja dan kemudian finish ya. Kita klik finish. Sebentar. Oke, dan kemudian di sini kita bisa pilih App Manager ya. Kita klik App Manager ini. Lalu di sini not so again kita klik lalu close. Lalu di sini di logo pencarian kita bisa klik. Kemudian kita akan cari service mode, kita ketikkan saja service spasi mode. Oke, di saran pencarian sudah ketemu service mode ini. Kita bisa klik saja. Kemudian kita bisa pilih activity. Ya, ini activity kita klik. Kita klik saja, lalu kita scroll ke bawah sampai mentok, kemudian kita pilih yang service mode yang ini, yang di baris nomor 3 dari bawah ya. Di baris nomor 3 dari bawah atau di bawah IMEI, baris IMEI ini,
Jadi yang harus kita klik ini ya, service mode, kita klik, kemudian kita bisa open, dan di sini kita harus aktifkan MTP plus ADB ya. Kita bisa aktifkan ini MTP plus ADB. Coba kita ulang sekali lagi. Oke, kembali lagi ke sini. Kita pastikan sudah aktif, kita klik lagi service mode-nya. Sekali lagi untuk memastikan MTP plus ADB-nya sudah aktif. Sudah aktif. Oke. Sudah mantap ya, sudah aktif. Kemudian di sini kita bisa letakkan handphonenya dan kita kembali lagi ke komputer. Kita kembali lagi ke komputer. Sebentar, ini kita matikan dulu untuk bypass FRP tool-nya. Kita bisa close. Kemudian di sini kita akan gunakan software Xsoft Tool ini ya untuk proses bypass FRP-nya yang terakhir. Memang berbelit-belit, susah sekali dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita tunggu untuk Xsoft Tool-nya sampai terbuka ya, Xsoft Tool ya. Jadi prosesnya memang menyedihkan ya. Ini karena sekarang permasalahannya sebenarnya sederhana, karena Magma Tool yang biasanya kita gunakan untuk membypass itu sekarang lagi servernya lagi susah, kemudian kreditnya juga mahal ya. Oke, untuk toolnya sudah terbuka, kita bisa koneksikan ke PC, colok kabel data, dan pastikan dulu sampai ini untuk drivernya semuanya ready dan sudah terbaca dengan PC. Oke, dan kemudian kita siap. Di sini kita bisa pilih Android ya. Oh iya, ini sebentar kita close dulu ini ya. Lalu kita klik Android. Kemudian kita pilih bypass FRP dalam kurung ADB mode ya, ini. Kita aktifkan saja. Lanjut, kita bisa klik start. Kita klik start saja dan kemudian kita tunggu. Sebentar lagi ada notifikasi di handphonenya, izinkan debugging USB, seperti ini ya. Kita izinkan saja. Kemudian di sini ternyata ada rapot merah error. Kita bisa ulang, klik start. Oke, dan sudah terbaca, sudah berjalan. Kita tinggal menunggu saja sampai prosesnya selesai. Jadi ini proses yang terakhir ya untuk kasus Galaxy A80, kasus lupa akun Google-nya atau dalam proses bypass FRP ya. Untuk Android 11 tadi part keamanan Androidnya berapa ya, lupa tadi, nanti kita bisa cek lagi. Oke, kemudian ini sudah selesai ya, part keamanan 1 September 2021 kalau tidak salah ya. Untuk Androidnya Android 11 ini sudah selesai, bisa kita lepaskan kabel datanya. Kemudian kita bisa restart. Kok nggak bisa di restart ya? Jadi di sini kita harus restart handphonenya atau mulai lagi seharusnya. Tetapi di sini ketika kita tekan tombol power malah masuk mode ini ya. Ini mode apa ya? Oh, ini mode Bixby. Jadi masalah di pengaturan tombol samping ini. Kita kembali saja sampai ke menu ya. Sampai ke menu S9 launcher. Coba kita matikan lagi ya, tetap tidak bisa ya masuk di mode Bixby atau pengaturan tombol samping. Dan di sini kalau kita geser dari atas juga tidak bisa ya, ini mungkin masih menu sementara jadi tidak maksimal. Kemudian kita bisa cari di pengaturan tombol samping, ini masalahnya itu sudah pasti ya. Cuma kita raba-raba dulu menunya di mana, atau masuk di dalam menu apa ini, pengaturan apa, kita raba-raba dulu. Jadi yang pasti kita akan rubah pengaturan tombol samping ya. Sebentar, ini di mana saya juga agak lupa. Oh iya, ini kelihatan nih ya.
fitur lanjutan. Jadi kita masuk di dalam menu fitur lanjutan, kemudian pilih tombol samping ini ya, kita klik saja. Lalu di sini bisa kita lihat tahan dan tekan ini aktifkan Bixby, masih aktif ya. Kita rubah yang matikan daya, menu matikan daya. Oke, sudah kita aktifkan menu matikan daya. Kita coba dulu ya. Kita klik tombol power. Oke, sudah ada ya. Jadi tadi di sini nih Bixby-nya aktif, kita sudah ganti menu matikan daya dan sekarang kita bisa restart handphonenya. Oke, mantap. Kita tinggal tunggu saja sampai bootingnya selesai ya. Memang capek ya mengerjakan kasus terkunci FRP atau proses bypass FRP pada Samsung Galaxy Android 11 untuk tingkat 4 keamanannya yang lumayan terbaru. Memang prosesnya sangat lama dan berbelit-belit dan menjengkelkan ya, tetapi tidak masalah ya, kita tetap bersabar saja, berusaha, dan ini sudah masuk di halaman menu. Kemudian di sini meminta menggunakan apa ini tadi ya, sebentar masih agak nge-lag. Bentar ya, jadi suruh milih menu aplikasi beranda ya. Coba kita abaikan dulu, apakah bisa ya. Tetap muncul seperti ini terus ya. Kita abaikan seperti ini, tidak bisa, tetap muncul seperti ini. Berarti kita harus pilih menu aplikasi beranda. Kita pilih yang ini saja ya. Kita pilih sekali saja ya, atau hanya sekali. Oke, dan sekarang kita sudah masuk di menu yang sebenarnya. Masuk di menu Samsung Galaxy A83 yang sebenarnya. Kemudian di sini kita tinggal lanjut kita hapus dulu untuk aplikasi S9 launchernya ya. Kita bisa uninstall. Kemudian ada satu aplikasi lagi ini yang Alien Cell X-nya kita hapus. Apakah masih kok nggak bisa? Sebentar, kok nggak bisa ya? Kita uninstall, kemudian oke. Kita tunggu, dan sepertinya tidak bisa dihapus ya, tidak bisa dihapus. Ini masih oke, tidak masalah ya, nanti kita hapus saja di menu pengaturan ya. Ini kita ulang lagi yang ketiga, kita uninstall, tetap tidak terhapus ya. Di sini ada notifikasi gagal. Oke, tidak masalah, nanti kita bisa hapus saja lewat pengaturan, sekaligus kita hapus akun Samsung kita karena ini handphone punya orang, jadi akun Samsungnya harus kita hapus ya. Dan kalau kesusahan kita tinggal reset pengaturan pabrik saja ya. Oke, ini bisa kita lihat akun Samsung kita masih nempel. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga ini bisa bermanfaat, dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.